kita sudah ada di kliniknya saya ya, mau perawatan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau perawatan, ini tuh terminal ya, jadi dari terminal itu ke arah selatan. Nanti teman-teman akan ngikuti apa aja ya, kita akan bincang-bincang dengan teman saya, terus kemudian perawatannya apa aja gitu ya. Tempat perawatannya itu di Jalan Sunan Giri nomor 53, jadi ini gabung ya. Jadi ini gabung apotek, terus di belakangnya nanti ada tempat perawatan. Oke teman-teman, ini kita mau bincang-bincang lagi ya sama dokter Nila. Jadi ini pertemuan kita yang kedua ya, maksudnya di konten yang kedua. Yang sebelumnya kan konten pertama kita itu bahas tentang produk kecantikan. Kalau untuk sekarang ini kita akan fokus tentang klinik kecantikan gitu ya. Monggo diperkenalkan lagi nih. Saya Dr. Nila Mayangsari, biasa dipanggil Dr. Nila atau Nila gitu aja. Tapi beberapa pasien manggil Dek, manggil Mbak, manggil Beb, manggil Bun, udah terserah lah ya. Hari ini kita mau milih-milih treatment buat kondisi wajahnya Mbak Ida. Oke? Jadi hari ini saya mau perawatan teman-teman ya, karena memang kondisi muka itu parah gitu ya. Jadi memang mau coba mulai untuk perawatan. Sekarang kita ngomongin tentang bisnisnya dulu. Sudah berapa lama nih mulai buka klinik kecantikan? Kalau yang di sini sih relatif belum lama ya, masih baru. Cuman aku untuk praktek terjun ke dunia kedokteran kecantikan tuh udah berapa lama ya, dari tahun 2013, hampir 10 tahunan lah. 2013 akhir lah, mungkin ya sekitar hampir 10 tahun, 9 sampai 10 tahunan yang lalu. Jadi ini tuh sebenarnya kliniknya itu baru teman-teman ya, tapi sebelumnya itu bukan di klinik ini ya. Biasanya memang ada klinik kecantikan tapi di daerah ya Nil, atau di tempat yang lain lah. Iya, di tempat yang lain. Nah, ini tuh klinik yang baru. Kenapa rasanya kok mau buka klinik kecantikan? Ya seperti yang aku pernah cerita di video yang lalu, awalnya sebenarnya nggak terlalu tertarik sih, lebih tertarik ke dokter-dokter konvensional aja. Tapi waktu itu posisi suami lagi sekolah lagi, terus saya punya anak satu, kan nggak mungkin kita minta uang ke orang tua lagi. Jadi waktu itu sebenarnya mikirnya peluang apa yang tetap bisa kita sebagai ibu, tetap juga sebagai dokter, tapi juga bisa untuk mengcover biaya anak, mungkin bisa membantu meringankan biaya pendidikan suami, tapi tetap tetap bisa enjoy lah, tetap bisa diterima di masyarakat. Dan waktu itu peluangnya untuk dunia kecantikan masih terbuka lebar di sekitar sini. Ya akhirnya itu yang membuat saya memilih praktek di bidang kecantikan. Walaupun waktu itu di sini masih belum terlalu rame ya, dan alhamdulillah animo masyarakat bagus lah. Apa aja produk yang ditawarkan di klinik ini? Apa nih? Untuk skincare-nya atau untuk treatment-nya, tindakannya? Untuk treatment. Untuk treatment ada beberapa ya. Ada lumayan sih, ada facial standar, ada facial plus chemical peeling, ada facial detox, ada yang baru-baru ini kayak laser, HIFU, bisa tanam benang, terus apa lagi ya, kayak dermapen, kayak gitu-gitulah. Bisa dijelaskan nggak itu masing-masing? Maksudnya secara garis besar aja. Okay. Kalau misalnya ini untuk apa gitu? Kalau untuk facial standar biasanya itu ini karena memang dari segi harga paling ekonomis ya. Cuman kalau di saya sendiri, saya pribadi sebenarnya walaupun harganya ekonomis, saya nggak pengen asal aja. Jadi begitu masuk di sini, pasien masuk ke sini, setelah treatment pasien harus sudah bisa merasakan manfaatnya gitu.
Jadi tetap nanti ada masasnya, ada tahap untuk membantu mengurangi mungkin kadar minyaknya, membantu mengurangi sel kulit matinya dan merefresh wajahnya pasien, membantu melancarkan peredaran darahnya. Intinya setelah treatment langsung diusahakan pasien itu sudah merasa fresh, walaupun untuk beberapa item kayak misalnya chemical peeling itu kan tetap ada pengelupasan dalam waktu beberapa hari ya. Nah di sini mungkin sedikit akan saya jelaskan juga karena biasanya pasien-pasien tuh ngerasa dok nanti ngelupas heboh gitu sakit nggak, atau gunanya apa sih kok kulit bagus-bagus dikelupas kayak gitu. Jadi kayak misalnya chemical peeling pun itu kenapa harus kayak mengelupas begitu? Intinya dia itu di kulit kita itu umurnya kulit kan maksudnya sel kulit ada umurnya ya. Cuman kadang-kadang kalau sistem otomatis di tubuh kita itu kurang berjalan dengan baik, sel kulit mati akan menumpuk di luar. Nah akhirnya itu yang bisa membuat kulitnya jadi kusam, jadi kayak kurang sehat, jadi gampang berjerawat kayak gitu. Nah tujuannya chemical peeling untuk membantu sel-sel kulit mati itu untuk terlepas gitu. Jadi apakah berpengaruh pada sel kulit yang sehat? Secara normal tidak akan terpengaruh kulit yang sehat. Justru ketika sel kulit yang mati itu nanti terkelupas, itu akan membantu regenerasi kulit agar menjadi lebih baik, lebih sehat seperti itu. Terus untuk beberapa treatment yang lain yang sekarang lagi banyak diminati ya, itu kayak misalnya laser, untuk retouche, untuk membantu menghilangkan flek, untuk membantu membuat wajah tuh lebih fresh, lebih segar, lebih terlihat cerah. Terus untuk HIFU itu untuk wajah-wajah yang terlihat agak kendor, itu bisa apa ya, kayak kembali muda lagi. Iya betul. Untuk treatmentnya sendiri di Kejakan ada asistennya? Ada asistennya, cuman mayoritas maksudnya saya yang kerjakan. Biasanya asisten hanya misalnya untuk membersihkan atau membantu mengambilkan alat atau membantu jalannya treatment tersebut, mengambil obat atau apa dan sebagainya. Jadi tahapan sebelum melakukan treatment biasanya konsultasi dulu ya? Maksudnya konsumen itu pengennya gimana, atau memang dokter kamu yang menyarankan seharusnya konsumen ini cocoknya dengan ini gitu? Jadi biasanya pasien datang ke sini, saya akan periksa sebentar kulitnya, terus menentukan tindakan apa yang sesuai dengan kondisi kulit yang seperti itu. Tapi akan saya bicarakan lagi dengan pasiennya, misalnya ibu ini yang cocok kulitnya ibu seperti ini, akan saya jelaskan sedikit, terus saya akan memberitahukan pasien mungkin yang cocok untuk kondisi kulit ibu saat ini perawatan A, B, C, D seperti itu. Nanti si pasien akan memilih, dokter saya milih yang ini aja, atau dokter saya mau yang ini. Kalau misalnya pakai perawatan yang A, cocok nggak di kulit saya? Atau saya mau yang B aja deh. Oke, nanti kita akan diskusi ya. Jadi ada timbal baliknya, nggak cuman ibu harus treatment ini, treatment C, udah mau nggak mau harus ini, enggak sih. Tetap akan kita ngomongkan lagi plus minusnya apa, terus persiapannya seperti apa, terus setelah treatment, perawatan setelah treatment seperti apa, nanti akan kita jelaskan juga. Oke. Nilai lebih klinik ini dibandingkan klinik lainnya? Sebenarnya kalau dibilang nilai lebih sih kita nggak bisa mematok ini punya kelebihan ini pasti lebih bagus karena punya gini, nggak bisa, karena kadang kita standarnya ada banyak. Jadi kayak misalnya pasien-pasien yang di daerah sini kebanyakan keluhannya masalah A gitu, terus akhirnya saya menyesuaikan dengan keluhan si pasien. Tapi nanti di daerah B mungkin ada rekan-rekan dokter atau klinik yang lain, kebanyakan pasiennya keluhannya
C. Jadi mereka lebih concernnya di sana. Jadi kita nggak bisa menentukan yang sini yang lebih baik atau yang sana yang lebih baik, karena memang sudah sudah disesuaikan sama kultur masyarakatnya dan pasiennya masing-masing gitu. Jadi cuman kita lakukan apa yang terbaik, tercocok untuk pasien yang ada di kita, seperti itu. Ya, jadi semuanya dikembalikan kepada pasien ya. Tapi tetap dilakukan yang terbaik gitu ya. Iya, betul. Oke. Pasien kan punya karakter yang berbeda-beda ya gitu. Ada nggak sih pengalaman yang lucu atau menyebalkan gitu tentang pasien? Ya unik mungkin ya. Jadi ada beberapa sih yang memang membekas gitu. Ada pernah punya pasien yang dia tuh ini deh, artis FTV, dulunya artis FTV gitu. Jadi dia kayak sok ganteng gitu. Cuma kadang-kadang ya lucu aja sih, kita sih iya aja. Terus ada lagi pasien yang dia suka nawar. Terus ada lagi pasien cowok, karena memang secara ini ya ambang nyeri cowok sama cewek itu beda, lebih tinggi ambang nyerinya cewek. Jadi begitu si pasien cowok ini tadi dia melakukan chemical peeling untuk yang pertama kali, dia nggak nyangka bakal seheboh itu rasanya, karena waktu itu mukanya jerawatnya parah banget. Dia teriak-teriak sampai kayak temboknya itu dicakar-cakar gitu. Tapi abis itu dia bilang, oh enggak, kapok. Udah, ternyata berapa hari kemudian ketika jerawatnya udah kering, dia udah seminggu kemudian udah telepon lagi mau peeling lagi. Jadi dia ketagihan. Cuman waktu itu baru minggu kedua kali ya aku lakukan peeling lagi. Oke. Lucu ya. Kata-kata pasien di sini tuh dari usia atau dari gender? Kalau rata-rata pasien sebenarnya kalau untuk gender ya ada cewek ada cowok, cuman memang pasti lebih banyak ceweknya. Biasanya kalau cowok tuh yang ngajak mamanya atau saudaranya atau pacarnya kayak gitu. Jadi nggak pernah yang bener cowok sendiri inisiatif kesini gitu, nggak pernah. Terus untuk rentang usianya sebenarnya lumayan ya. Mulai dari kadang tuh ada anak-anak yang baru puber gitu di bawah mamanya, mungkin sekitar SMP gitu kali ya, itu sudah ada. Cuman nanti pasti beda lah ya sama yang usia di atasnya. Terus lebih banyak itu cewek-cewek usia belasan, terus sampai usia 40-an lah, menjelang 50. Tapi ada juga, aku pernah punya pasien yang usianya di atas 60 tahun, bahkan sudah pakai kursi roda, itu pernah ada. Dan orangnya nice sekali. Cuman sekarang nggak tahu sih, udah lama udah nggak pernah ketemu. Kabar terakhir sih memang nggak boleh sama cucunya, aku juga nggak ngerti. Tapi orangnya baik banget. Tapi orangnya itu berarti melakukan treatment tuh sudah dari mudanya gitu ta? Apa memang baru setelah usia lanjut aja? Kalau masa mudanya aku kurang tahu sih, cuman beliau ketemu aku tuh sudah dalam kondisi beliau ada di atas kursi roda. Beliau pengen treatment, intinya pengen biar nggak stres, dok, aku pengen membahagiakan diri. Oke, dan memang beliaunya ya alhamdulillah seneng sih. Ya, kan bisa jadi salah satu untuk me time ya. Beda nggak sih perlakuan treatment antara laki-laki sama perempuan? Pada umumnya sebenarnya sama, cuman tergantung gejalanya aja. Rata-rata kalau cowok itu masalahnya di jerawat, kulit yang kasar, atau bopeng-bopeng bekas jerawat kayak gitu. Jadi kita lebih fokus ke sana. Kalau ada juga yang melasma, tapi paling cuma 1-2 aja sih, nggak terlalu banyak. Tapi biasanya kalau di cowok itu keluhannya dia lebih parah daripada cewek. Artinya nanti kayak misalnya obatnya atau serumnya kita kasih dosisnya kadang lebih di atas yang cewek, karena memang dia lebih berat nih kayak gitu. Oke. Tips untuk pasien yang mau treatment, jadi supaya dia nggak salah. Jadi sekarang itu kan ada banyak treatment baru ya. Ada banyak metode baru dari luar negeri, dari macam-macam lah. Ada yang mahal, ada yang murah, segala macam.
apakah yang murah selalu buruk? Nggak selalu. Apakah yang mahal selalu lebih baik? Nggak selalu. Jadi sebaiknya sebelum mulai treatment dikonsultasikan dulu kepada dokternya, terus diperiksa dulu mukanya. Jadi yang cocok itu apa sih? Kayak gitu. Jadi misalnya ada orang yang ngotot banget, aku mau HIFU seperti itu. Padahal wajahnya sebenarnya nggak butuh-butuh banget sih. Bukan nggak boleh, sebenarnya boleh. Cuman kalau terlalu, maksudnya kayak kurang penting ya buat apa? Yang misalnya yang lebih cocok untuk dia sebenarnya skin booster gitu. Jadi ya kita akan mengarahkan ke pasiennya. Jadi jangan melulu karena tren harus pakai treatment itu, jangan. Nanti kasihan wajahnya juga, hasilnya juga nggak akan bagus. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan wajah ya. Gitu. Nggak melulu soal tren, tapi memang soal kebutuhan itu sih. Oke. Kita sekarang ini nih mau tahu tentang alatnya nih. Oke. Yeah. Ini biasanya kita gunakan untuk facial. Jadi ini ada kaca pembesar untuk membantu kita melihat pori-pori, komedo, kondisi kulit pada saat pasien treatment. Ini ada vapozone, dia fungsinya untuk mengeluarkan uap panas gitu. Fungsinya untuk membuka pori-pori wajah. Terus apalagi ya? Oh, ini di sini ada HIFU. Ya, fungsinya dia untuk membantu mengencangkan otot-otot yang sudah mulai kendor, bisa di wajah, bisa juga di tubuh. Ya, terus ada lagi di sebelahnya laser. Ini yang kebetulan punya saya yang non invasif. Jadi relatif lebih, rasanya lebih less pain lah, lebih nggak sakit juga untuk pasien. Oh, ini mungkin keluaran terbaru gitu deh. Ya, atau jenisnya beda jenisnya? Ada beberapa jenis. Ada. Terus apalagi ya, ini biasanya untuk pasien-pasien yang rejuve. Jadi kayak misalnya kulitnya udah mulai kusam, kurang cerah, atau bisa juga untuk menghilangkan flek. Nah, itu banyak banget kalau pasien-pasien melasma, pasien flek di sini banyak yang senang pakai ini. Selain juga kita bisa pakai skin booster. Nanti ada lagi itu beberapa serumnya. Di tempat ini ada beberapa macam serumnya untuk skin booster. Nah, biasanya skin booster saya simpan di kulkas untuk menjaga kualitasnya. Biar nggak sampai rusak. Untuk botox juga biasanya simpannya di kulkas. Terus apa lagi ya? Ini tiang infus, mungkin untuk infus untuk stamina atau untuk mencerahkan kulit. Vitamin gitu ya, suntik vitamin biasanya. Kayak gitu. Ada troli untuk bahan-bahan facialnya. Ada jarum, ada untuk cleanser, ada handskun, sarung tangan itu. Biasanya sih di sini ada dermapen juga, ada nggak kelihatan di bawah sih. Untuk dermapen biasanya untuk bekas-bekas jerawat kayak gitu, atau untuk yang mau mukanya lebih cerah, lebih seger, lebih muda juga bisa sih. Teman tadi sudah ngikuti saya ya, jadi tadi ngikuti kita bincang-bincang ya sama dokter Nila tentang gimana sih tentang perawatan atau tipsnya ya. Nanti setelah ini akan dibagi menjadi 2 part ya. Jadi untuk part selanjutnya kita akan mengikuti tentang tahapan perawatan apa aja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal yang sesuai dengan kulit saya. Oke? Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.